Bayangkan, satu negara bisa tiba-tiba menghilang dari peta sepak bola Asia. Bukan karena perang atau krisis ekonomi, tapi karena satu keputusan hukum. Inilah peringatan keras AFC kepada Malaysia yang sekarang jadi sorotan. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC secara tegas memperingatkan Malaysia terkait proses banding di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Jika banding itu kalah dan FAM ditangguhkan, dampaknya tidak main-main. Aktivitas sepak bola Malaysia disebut akan dibatasi hanya di dalam negeri. Artinya, klub-klub Malaysia tidak boleh tampil di kompetisi resmi AFC, termasuk ajang besar seperti AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2. Slot Malaysia di turnamen-turnamen tersebut juga akan langsung dicabut. Nama besar klub dan pemain bisa lenyap dari panggung Asia dalam sekejap. Sekjen AFC, Datuk Sri Winsor, bahkan menegaskan sanksi ini tidak berhenti di level klub. Tim nasional Malaysia dari usia muda hingga senior tidak diizinkan memainkan laga internasional, bahkan sekadar uji coba. Wasit dan ofisial asal Malaysia juga dilarang bertugas di luar negeri. Ini berarti jalur pengembangan pemain, pengalaman internasional, dan reputasi sepak bola Malaysia bisa terputus total. Sebuah harga yang sangat mahal hanya karena konflik di meja hukum. Kini, semua mata tertuju pada hasil keputusan CAS yang akan menentukan masa depan mereka. Apakah Malaysia mampu bertahan di panggung internasional atau justru terisolasi sepenuhnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update panas sepak bola Asia. Perubahan besar di Timnas Indonesia akhirnya benar-benar dimulai. Bukan hanya soal pelatih kepala, tapi juga fondasi yang selama ini jadi sorotan. Dan kali ini, Hartman datang dengan senjata yang sudah terbukti di Piala Dunia. John Hartman resmi ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 3 Januari 2026. Sejak awal, ia menegaskan bahwa peningkatan fisik pemain adalah prioritas utama. Untuk itu, Hartman langsung memboyong asisten kepercayaannya dari Kanada. Sosok tersebut adalah Cesar Meilan, pelatih fisik berpaspor Kanada. Nama Meilan bukan nama asing dalam perjalanan sukses Hartman. Ia merupakan bagian penting dari staf yang membawa timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Pengalaman itu menjadi modal besar untuk membangun skuad Garuda. Di Indonesia, Meilan akan fokus meningkatkan level fisik pemain secara menyeluruh. Bukan hanya stamina, tetapi juga intensitas, daya tahan, dan konsistensi permainan. Targetnya jelas, agar pemain Indonesia mampu bersaing di level internasional. Selama ini, fisik kerap menjadi pembeda saat menghadapi tim dengan tempo tinggi. Hartman tak ingin masalah lama itu terus terulang. Kehadiran Meilan menandai perubahan serius dalam pola pembinaan timnas. Ini bukan proyek jangka pendek, tapi investasi untuk masa depan. Kini publik menanti hasil nyata dari pendekatan baru ini di lapangan. Menurut kalian, apakah duet Hartman dan Meilan bisa mengangkat level timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan terbaru skuad Garuda. Isu ini beredar pelan, tapi efeknya langsung bikin publik geger. Era baru timnas Indonesia rupanya tidak hanya soal pelatih baru. Ada satu nama besar yang diam-diam sedang dipersiapkan. Menjelang perkenalan resmi John Hartman, kabar soal tambahan pemain naturalisasi semakin santer terdengar. Berdasarkan bocoran yang beredar, per Januari 2026, satu nama muncul paling kuat ke permukaan. Nama tersebut adalah Pascal Struijk. Bek tengah yang saat ini bermain untuk Leeds United itu disebut sedang dalam proses untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika terwujud, ini akan menjadi langkah besar di awal era Hartman. Pascal Struijk dikenal sebagai bek dengan postur ideal dan pengalaman kompetisi level tinggi. Nilai pasarnya pun tidak main-main, mencapai sekitar 392 miliar rupiah atau setara 20 juta euro. Kehadirannya diproyeksikan langsung menjadi pilar utama di lini pertahanan. Timnas Indonesia selama ini memang masih mencari sosok bek sentral yang benar-benar dominan. Struijk dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut. Naturalisasi ini juga dikaitkan dengan target jangka panjang timnas. Salah satunya adalah ambisi menembus babak 8 besar Piala Asia 2027. Dengan fondasi pemain berpengalaman dan sistem baru Hartman, target itu dinilai lebih realistis.
Kini semuanya tinggal menunggu kejelasan proses dan keputusan resmi PSSI. Apakah Pascal Struijk benar-benar akan menjadi bagian dari skuad Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, serta subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru Timnas Indonesia. Harapan itu sempat muncul, lalu perlahan menghilang. Marcelino Ferdinand kembali harus menunda momen yang ditunggu banyak fans. Kabar ini mungkin tidak menyenangkan, tapi penting untuk diketahui. Gelandang serang Timnas Indonesia tersebut masih belum bisa merumput bersama AS Trencin. Pihak klub mengonfirmasi, Marcelino sedang menjalani pemulihan cedera hamstring. Cedera ini ternyata membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dari perkiraan awal. Itulah alasan mengapa ia belum terlihat kembali di lapangan hingga sekarang. Situasi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Marcelino di musim perdananya di Eropa. Menurut laporan terbaru, Marcelino diprediksi baru bisa comeback pada Maret 2026. Waktu tersebut bertepatan dengan awal musim semi di Eropa. Artinya, proses pemulihan benar-benar difokuskan agar cedera tidak kambuh. Klub memilih pendekatan hati-hati demi masa depan jangka panjang sang pemain. Keputusan ini bisa dimengerti, mengingat hamstring adalah cedera yang sensitif. Salah langkah sedikit saja, resikonya bisa lebih panjang. Bagi Timnas Indonesia, kondisi ini tentu ikut jadi perhatian. Marcelino adalah salah satu motor kreativitas di lini tengah. Namun saat ini, kesehatan pemain jelas jauh lebih penting daripada memaksakan comeback. Fans hanya bisa berharap pemulihan berjalan lancar dan Marcelino kembali lebih kuat. Menurut kalian, apakah Marcelino akan langsung tampil maksimal setelah pulih nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar pemain Timnas Indonesia. Teka-teki yang bikin fans Timnas penasaran akhirnya mulai menemukan titik terang. Nama aparel baru Timnas Indonesia kini mengerucut ke satu kandidat kuat. Dan ya, jawabannya datang dari Eropa. Kelme, perusahaan aparel asal Spanyol, dilaporkan segera menjadi mitra baru PSSI. Mereka disebut akan menggantikan Erspo sebagai penyuplai perlengkapan resmi skuad Garuda. Kabar ini pertama kali diungkap oleh media asing, The Wall Pass Journal. Dalam laporannya, kerjasama antara Kelme dan PSSI dikabarkan hanya tinggal menunggu pengumuman resmi. Artinya, kesepakatan besar ini kemungkinan sudah berada di tahap akhir. Jika benar terwujud, ini akan menjadi era baru tampilan Timnas Indonesia. Kelme sendiri bukan nama asing di dunia sepak bola. Brand asal Spanyol ini pernah bekerja sama dengan berbagai klub dan tim nasional di berbagai negara. Pengalaman internasional mereka menjadi salah satu alasan mengapa Kelme dianggap kandidat kuat. Fans pun mulai berspekulasi soal desain jersey baru yang akan digunakan Timnas. Apakah akan tampil lebih modern, lebih berani, atau justru lebih klasik? Yang jelas, pergantian aparel selalu membawa harapan baru. Kini publik hanya tinggal menunggu waktu hingga PSSI angkat bicara secara resmi. Bagaimana menurut kalian? Cocokkah Kelme untuk Timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru Timnas Garuda.